Part 1. Sedikit tentang reinkarnasi, pasangan kehidupan sebelumnya past life, misi jiwa, Jadi begini, dan terus, karma. eh, Lalu bagaimana kita dipertemukan kalau dengan masing orang dulu sudah ya, orang yang berpasangan? berhubungan dengan kita dulu misalnya. Aku tuh pernah kan begini, aku tuh pernah bertemu sama beberapa orang. Dia tuh bilang begini, kayaknya kamu tuh, kita tuh pernah ada hubungan di masa lalu gitu kan, pernah ada hubungan dari gini-gini di masa lalu itu. Tuh banyak, ada beberapa yang seperti itu. Dan aku sih, aku nggak bilang itu pemanfaatan ya, enggak, karena aku juga nggak ngerti apa yang dialami orang tersebut gitu. Kita nggak bisa ngejudge guys, orang itu salah atau benar, kita nggak bisa ngejudge karena itu pengalaman spiritual orang itu sendiri. Nah, ketika dia bilang kayak gitu ke aku, apa responku? Aku ngerasain punya feeling sama nggak, misal aku sama nggak ya feelku sama dia, bahwa kayak ngerasa kayak bertemu dengan orang itu nggak ya. Kalau enggak, berarti bisa jadi memang aku ada hubungan sama orang itu dulu, tapi aku nggak ada ikatan karma ya, nggak ada ikatan karma, nggak ada misi jiwa yang harus dikerjakan berdua. Pertama itu buat memfilter ya, karena reinkarnasi itu kita bisa berkali-kali, reinkarnasi itu bisa berkali-kali, dan kita dalam reinkarnasi itu bisa bertemu siapa aja, dan ada ikatan karma aja, apa aja itu ada gitu loh. Makanya aku nggak mau ngajak kalau orang itu memang memanfaatkan atau apa. Ketika orang bilang kayaknya aku pernah deh di zaman dulu itu ketemu gini, aku nggak mau ngomong itu bahwa salah, enggak, bahwa dia bohong, enggak, karena aku juga nggak tahu perjalanan dia seperti apa gitu. Cuman yang untuk memvalidasi atau memfilter orang-orang seperti itu, aku balikin ke diri aku gitu. Aku ngerasain sama nggak, misalnya aku kayak bertemu dia atau enggak sih, ada rasa-rasa kayak pernah bertemu dia nggak zaman dulu. Kalau enggak, ya udah, berarti nggak ada Kak Rawana itu. Cuman kalau kita ngerasanya memang bertemu dengan orang tersebut, berarti kita memang ada ikatan karma yang harus diselesaikan bersama atau sendiri. Nah, bedanya ikatan karma yang harus diselesaikan bersama atau sendiri itu ketika kita memvalidasi atau mengkonfirmasi ke orang tersebut. Misal, aku bertemu sama Kak Ramana ya, aku bertemu dengan orang A. Ya udah, aku kayak jelasin apa yang aku rasain waktu ketemu sama orang A itu. Misal, kayaknya aku tuh pernah ketemu tapi nggak tahu di mana, gitu kan. Terus banyak kejadian-kejadian yang itu nggak masuk di akal, nggak masuk nalar orang biasa seperti itu. Itu aku komunikasikan. Nah, sama nggak sama orang tersebut gitu. Ketika itu sama, berarti kita memang ada misi jiwa atau karma yang memang harus diselesaikan berdua ya, berdua. Harus diselesaikan berdua, karena segimanapun kita ngerasa kalau kita pernah bertemu seseorang tersebut dan orang tersebut nggak ngerasa, ya udah, berarti itu memang pelajaran buat kita aja. Oh iya gitu, cuman untuk mengenali bahwa kita tuh pernah ada pernah berhubungan sama orang tersebut gitu aja, sebatas itu gitu, sebatas itu aja itu. Nah, aku nggak tahu nih Kak Rawana nih yang mana, yang sama-sama punya feel yang sama atau cuman Kak Rawana sendiri yang ngerasain. Kalau memang Kak Rawana sendiri yang ngerasain, ya udah, berarti cuman pengenalan aja gitu, bahwa Kak Rawana yang peka gitu. Cuman yang salahnya tuh begini, apa ya, banyak oknum tadi tuh dimanfaatin oknum tertentu ya gitu. File. Nah, file tuh data loh ya. File tuh data. File data atau feeling, perasaan. Bedain. Jadi gini, aku bisa, ini nggak ada orang yang takutnya takutnya ada yang bilang hal atau apa. Jadi pertama file ya. Seperti Kak Rawana bilang, file ini bukan film ya. Film kan perasaan, file itu ada. Jadi
aku kan pernah bilang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu sudah ada dan sudah tercatat, sudah tertulis. Nah, cara men-tracking file kita itu bisa itu namanya Akashic Record ya. Kita bisa akses ke sana, melihat masa lalu kita seperti apa, itu file. Nah, ketika menyamakan file itu dia juga harus bisa menembus ke sana gitu. Dia juga harus bisa mengakses data atau file yang di Akashic Record, dan itu nggak semua orang punya kemampuan seperti itu. Jadi mengakses masa lalu itu kita tuh harus menyamakan gitu. Bener nggak sih kita tuh di timeline waktu yang sama ya, karena kan kita tuh bisa bertemu dengan orang itu tuh di beberapa kehidupan loh. Aku dideteksi nggak aktif, jadi gitu. Kita nggak tahu karma yang ditebus untuk sekarang itu di timeline waktu yang mana gitu kan. Itu salah satu yang tadi cara menjawab ini tadi tuh, cara nembus. Hai Kohan, cara menembus karmanya tadi, menembus karmanya itu bisa mengalir ke sana. Terus kemudian kadang tuh kita kalau kita tuh nggak bisa nggak bisa gimana ya aku ngomongnya. Kadang tuh aku nggak enak ngomongnya kalau begini. Intinya itu disamakan dulu di timeline yang mana. Kalau pakai file ya, jejak masa lalu, dan itu bisa kalau rawannya coba meditasiin aja. Nanti di sana bisa akses. Itu sesuai berjalannya waktu kebuka sendiri kok Kak. Sesuai berjalannya waktu terbuka sendiri nanti. Pertama samakan dulu frekuensi sama dianya. Samakan dulu. Kalau dia memang suka meditasi, suruh meditasi juga aja. Karena orang yang bisa nembus Akashic Record itu nggak semua orang mau. Itu seperti gini, kalau kita melakukan hipnoterapi ya, hipnoterapi itu sebenarnya kita tuh ngakses juga loh di Akashic Record tuh, akses ke sana juga, tapi melalui metode hipnoterapi gitu. Maka media orang lain juga, tapi kita juga bisa ngakses kita sendiri, baca diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain juga bisa. Coba aja Kak, akses sendiri. Kemudian apa misi jiwanya? Sekarang gini, biasanya orang-orang yang dipertemukan seperti ini tuh di dalam lingkungan yang sama. Entah itu lingkungan kerjaan yang sama, lingkungan hobi yang sama. Nah, aku gampangannya cari di situ. Kenapa kok kita dipertemukan di lingkungan sama atau di hobi yang sama? Berarti memang ada yang harus dikerjakan di sana berdua. Karena kalau cuma sendiri kita nggak perlu peran orang lain itu gimana ya menjelaskan. Orang lain itu juga nggak akan kebangun, ibaratnya dia juga nggak akan ngerasakan yang sama. Seperti Kak Rawana bilang, aku pernah ngerasain kayak ketemu kamu ya. Ketika Kak Rawana bilang orang itu tidak merasakan yang sama, berarti Kak Rawana sendiri yang punya misi jiwa. Tapi ketika dia merasakan yang sama juga, berarti harus ada misi jiwa yang dikerjakan berdua, karena sama-sama disadarkan gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi, di lingkup mana. Pertama Kak Rawana ketemunya di mana? Misal di lingkungan pekerjaan atau di hobi yang sama. Biasanya salah satu tuh ada jadi expert. Ada yang jadi expert atau jadi yang lebih ahli di bidang tersebut, atau di lingkungan tersebut. Jadi harus dikerjakan berdua. Nah, di situ nanti kelihatan cek kodam. Aku nggak bisa cek kodam Kak, biasanya cek saldo aja. Gitu. Jadi cek saldo aja. Gitu. Jadi dari situ nanti kelihatan. Misal Kakak lagi di lingkungan apa itu, di lingkungan hobi itu, berarti memang ada yang dikerjakan di situ gitu. Berdua ya, ingat berdua. Itu Kak Rawana.
Kenapa dipertemukan? Kenapa sama-sama disadarkan? Karena ada ikatan karma yang harus dijalankan berdua, misi jiwa yang berhubungan dengan orang banyak ya, berhubungan dengan orang banyak. Dan yang banyak terjadi itu ketika yang ada unsur percintaannya dikala sama-sama punya pasangan. Nah, ini PR juga nih, banyak yang ngejat seperti itu, itu selingkuh, atau itu apa ya, itu alibi aja, sebenarnya pengen selingkuh. Sebenarnya aku nggak mau ngebahas itu ya, karena sekali lagi aku jelasin bahwa energi itu netral guys, energi itu netral. Nggak peduli kalian udah ada ikatan atau udah menikah atau apa, atau janda atau duda atau apa, sebenarnya energi itu netral, nggak ada ikatan tersebut. Yang diminta itu adalah misi jiwanya yang dikerjakan, itu misi jiwanya itu bukan penyatuan cinta, enggak, itu urusan pribadi masing-masing kalau itu. Cuman yang diminta itu untuk misi jiwanya itu, misi jiwanya, karena memang semesta tuh butuh orang-orang yang pekerja misi jiwa itu. Buat mengerjakan apa yang sudah alam mau kasih ya. Jadi alam tuh juga nggak bisa langsung berjalan sendiri, nggak bisa guys, butuh kita, butuh orang-orang punya misi jiwa yang kerjakan misi jiwanya. Nah, kenapa kayak apa ya? Gitu. Nah, kenapa kayak apa ya? Kayak gitu tuh orang jadi salah kaprah ya, terserah lah, juga nggak berani ngejudge kan, semua punya pemikiran sendiri-sendiri. Dan biasanya itu orang-orang yang terhubung dari leluhur. Biasanya leluhur siapa ya? Kita sendiri di zaman itu terlahir kembali. Nah, kenapa kok kita bisa ngerasain kita pernah bertemu dengan orang itu? Karena apa?